Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofyan Salmatin, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, jurusan Ekonomi Syariah dengan NIM 2030602228. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Manajemen Keuangan yang berjudul tentang modal dalam perusahaan. Jadi, modal adalah bagian paling penting yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Modal merupakan aliran darah untuk perusahaan yang membuat perusahaan bisa berjalan dan dapat melaksanakan aktivitas produksi dan aktivitas-aktivitas bisnis lainnya. Tak perlu dibayangkan jika sebuah perusahaan tanpa modal, bisa jadi perusahaan tersebut tetap bisa berjalan, namun aktivitasnya akan sangat terbatas. Ada 3 pengertian dari dana atau fund, yaitu dana. Yang pertama ada dana sama dengan modal kerja, sehingga laporan sumber dan penggunaan dana menggambarkan suatu ringkasan sumber dan penggunaan modal kerja dan perubahan unsur-unsur modal kerja selama periode yang bersangkutan. Yang kedua, dana sama dengan kas, sehingga laporan sumber dan penggunaan modal kerja menggambarkan sumber dan menggunakan kas selama periode yang bersangkutan. 3. Dana sebagai net monetary asset, yaitu kas dan aktiva lain yang mempunyai sifat yang sama dengan kas. Modal kerja adalah net working capital atau kelebihan aktiva lancar atau hutang lancar, sedang modal kerja sebagai aktiva lancar digunakan gross working capital atau modal kerja bruto. Modal kerja harus cukup jumlahnya, dalam arti harus cukup membiayai pengeluaran atau operasi perusahaan sehingga sehari-hari, karena dengan modal kerja yang cukup dapat menguntungkan bagi perusahaan, di samping perusahaan dapat beroperasi dengan ekonomis dan efisien. Ada 3 konsep atau definisi dari modal, yaitu 1. Konsep kuantitatif, di mana konsep ini menitik beratkan pada jumlah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin, sehingga dengan konsep ini modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital. Yang kedua ada konsep kualitatif, ialah konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek atau net working capital. Yang ketiga ada konsep fungsional, di mana konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan dari usaha pokok. Kemudian ada sumber modal. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah modal kerja yang cukup bagi perusahaan adalah sifat dan tip perusahaan, waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang akan dijual, serta harga persatuan barang tersebut, syarat pembelian bahan atau barang dagangan, syarat penjualan, dan tingkat perputaran persediaannya. Modal pada dasarnya berasal dari 2 sumber, yaitu dalam perusahaan atau internal. Sumber modal internal berasal dari setiap aktiva ataupun kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Beberapa sumber modal internal perusahaan yang dapat digunakan yaitu laba ditahan, akumulasi, penyusutan, dan beberapa modal lainnya. Yang kedua ada luar perusahaan atau eksternal. Berbeda dengan sumber modal internal yang cenderung terbatas atau yaitu dari hasil aktivitas usahanya saja, sumber modal eksternal berasal dari pihak-pihak luar yang mau bekerja sama dengan perusahaan. Beberapa pihak yang sering kali digunakan oleh bank adalah bank, koperasi, kreditur, supplier, dan juga pasar modal. Pada umumnya, pemberian kredit oleh bank adalah berdasarkan penilaian dari bank terhadap permohonan kredit, yang biasa dikenal dengan pedoman 3R, yaitu 1. Return, merupakan hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari penggunaan kredit tersebut. Dalam hal ini, bank akan menilai bagaimana kredit dari bank tersebut akan digunakan oleh perusahaan pemohon kredit. Yang kedua ada repayment capacity. Saat bank harus menilai kemampuan perusahaan pemohon kredit untuk dapat membayar kembali pinjamannya pada saat kredit tersebut harus dibayar. Yang ketiga ada risk bearing ability, di mana bank akan menilai perusahaan pemohon apakah mempunyai kemampuan untuk menanggung resiko kegagalan atau ketidakpastian yang bersangkutan dengan penggunaan kredit tersebut. Bank juga melihat dari sisi konsumen dengan kriteria sebagai biasanya bisa disebut dengan 5C, yaitu karakter, capacity, capital,
collateral and conditions. Dan kemudian ada pembagian modal. Jenis-jenis modal dikelompokkan menjadi dua. Macam yaitu menjadi dua, yaitu modal aktif dan modal pasif. Modal aktif, modal yang tertera pada debit dari neraca yang menggambarkan bentuk-bentuk dalam seluruh dana yang diperoleh perusahaan, biasa disebut dengan modal konkret. Sedangkan modal pasif yang tertera pada sebelah kredit dari neraca yang menggambarkan sumber-sumber dari dana diperoleh, bisa disebut juga sebagai modal abstrak. Kemudian ada penjelasan masing-masing modal, yaitu satu, modal aktif. Modal yang menunjukkan bentuknya atau modal yang tertera di sebelah debit dari neraca berdasarkan cara lama perputarannya. Modal aktif perusahaan dibedakan atas, yaitu yang pertama ada aktiva lancar. Aktiva lancar adalah aktiva yang habis dalam satu kali putaran dalam proses produksi, dan proses perputarannya adalah dalam jangka waktu yang pendek atau umumnya kurang dari 1 tahun. Contohnya kas, piutang, surat berharga atau efek piutang dan sebagainya. Yang kedua ada aktiva tetap. Adalah aktiva yang tahan lama, yang secara berangsur-angsur habis atau tidak habis dalam proses produksi. Contoh aktiva tetap yang tidak habis dalam proses produksi adalah tanah. Contoh aktiva tetap yang secara berangsur-angsur habis dalam proses produksi adalah bangunan pabrik, kendaraan, peralatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada modal pasif. Modal yang menunjukkan sumber atau asalnya, atau modal yang tertera di sebelah kredit dari neraca. Pembagian modal pasif berdasarkan asal modal pasif dibedakan atas, yaitu yang pertama ada modal sendiri. Modal sendiri atau modal badan usaha adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri atau berasal dari pemilik modal. Modal asing atau modal kreditur atau utang adalah modal yang berasal dari kreditur yang merupakan utang dari perusahaan. Dan kemudian ada berdasarkan fungsi bekerjanya aktiva dalam perusahaan. Modal aktif dibedakan atas modal kerja atau working capital asset. Working capital asset adalah jumlah dari keseluruhan aktiva lancar, atau modal kerja adalah kelebihan aktiva di atas utang lancar atau modal tetap, atau yang bisa disebut fixed capital asset. Jumlah dari keseluruhan aktiva tetap. Pembedaan fungsional antara modal kerja dengan modal tetap, yaitu ada satu, jumlah modal kerja lebih fleksibel, artinya dapat lebih mudah diperbesar atau diperkecil disesuaikan dengan kebutuhannya. Sedangkan modal tetap sekali dibeli tidak mudah dikurangi atau diperkecil. Yang kedua ada susunan. Modal aktif adalah relatif fleksibel, artinya elemen-elemen modal kerja akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan, sedangkan susunan modal tetap adalah relatif permanen dalam jangka waktu tertentu. 3. Ada modal mengalami proses perputaran dalam jangka waktu yang pendek, sedangkan modal tetap mengalami proses perputaran dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ada sumber penawaran modal menurut cara terjadinya. Yang pertama ada 1. Tabungan. Tabungan suatu perusahaan dikatakan mengadakan tabungan jika perusahaan tersebut menyisihkan sebagian dari keuntungan yang diperoleh untuk pembentukan cadangan yang bertujuan antara lain untuk memperkuat basis finansial dan untuk berbelanja dan ekspansi. Yang kedua ada penciptaan uang bank atau uang kira. Sumber kedua dan penawaran modal adalah penciptaan uang atau kredit oleh bank. Yang ketiga ada intensifikasi. Penggunaan yang uang dilakukan dengan cara bank meminjamkan kembali uang yang disimpan oleh masyarakat di bank. Dan kemudian ada jenis-jenis modal. Jenis-jenis modal yang pertama yaitu ada modal asing. Adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara dan merupakan utang yang harus dibayar kembali, yaitu utang jangka pendek, utang jangka menengah, dan ada juga jangka yang panjang. Modal sendiri berasal dari sumber intern, ialah dalam bentuk keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Adapun modal sendiri yang berasal dari sumber ekstern, ialah modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Modal yang berasal dari pemilik perusahaan adalah berbagai macam bentuknya menurut bentuk hukum dari masing-masing perusahaan yang bersangkutan. Seperti yang pertama ada modal saham. Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu PT
bagi perusahaan yang bersangkutan yang diterima dari hasil penjualan sahamnya akan tetap tertanam di dalam perusahaan tersebut selama hidupnya. Meskipun bagi pemegang saham itu sendiri bukanlah merupakan penanam atau pemanen, karena setiap waktu pemegang saham dapat menjual sahamnya. Yang kedua ada cadangan. Cadangan di sini dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dan keuntungan yang diperoleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau dan tahun yang berjalan. Kemudian yang ketiga ada laba ditahan. Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian dibayarkan oleh dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Apabila penahanan keuntungan tersebut sudah dengan tujuan tertentu, maka dibentukkan cadangan sebagai diuraikan di atas. Apabila perusahaan belum mempunyai tujuan tertentu mengenai penggunaan keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang ditahan atau retain earning. Sekian, terima kasih. Mungkin demikianlah dari penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.